Sebelum berdirinya Majapahit, Singhasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Meng Qi ke Singhasari yang menuntut upeti. Kertanagara, penguasa kerajaan Singhasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Ketika itu, Jayakatwang, Adipati Kediri, sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas saran penasehat kerajaan Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian, Wiraraja mengirim utusan ke Daha, yang membawa surat berisi pernyataan, Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru dengan pelabuhan utama di Canggu. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja, dan rasa, pahit, dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut karena mereka berada di negeri asing. Sebelum kita lanjut dengan kisahnya, mohon dukungannya dengan cara subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan berita terbaru dari channel Gumata. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Ra Jaranwaha, Ra Lintang, Ra Tosan, Ra Gelatik, dan Ra Tati. Semua ini disebutkan dalam Pararaton. Slamet Muljana menduga bahwa Mahapati Halayudalah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir Kuti, Halayuda ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati. Wijaya wafat pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Pararaton menyebutnya Kalagemet, yang berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odorico da Pordenone mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya, akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribuana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribuana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribuana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk. Perkembangan kemaharajaan Majapahit, bermula di Trowulan, Majapahit, Jawa Timur, pada abad ke-13, kemudian mengembangkan pengaruhnya atas Kepulauan Nusantara, hingga surut dan runtuh pada awal abad ke-16. Rajapatni, Gayatri, wafat pada tahun 1350. Setelah ibundanya wafat, Ratu Tribuana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya, Hayam Wuruk. Ketika naik tahta Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun. Ibnu Battuta dalam perjalanannya antara tahun 1332 sampai tahun 1347 mengunjungi tempat yang disebut Mul Jawa, Pulau Jawa atau Jawa Majapahit, kebalikan dari Al Jawa, yang mengacu pada Sumatera. Negeri itu membentang sebesar 2 bulan perjalanan,
dan memerintah negara Kakula dan Komara. Dia tiba di kota bertembok bernama Kakula, dan mengamati bahwa kota itu memiliki kapal perang untuk bajak laut yang merampok dan mengumpulkan tol dan gajah dipekerjakan untuk berbagai tujuan. Dia bertemu dengan penguasa Muljawa dan tinggal sebagai tamu selama 3 hari. Ibnu Battuta mengatakan bahwa perempuan Jawa menunggang kuda, memahami cara memanah dan berperang seperti laki-laki. Ibnu Battuta mencatat sebuah cerita tentang sebuah negara bernama Tawalisi yang menentang Raja China, dinasti Yuan, dan berperang dengannya menggunakan banyak kapal jung, sampai dia berdamai dengan syarat tertentu. Setelah naik tahta Hayam Wuruk bergelar Sri Rajasa Negara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami zaman keemasan. Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal. Gajah Mada meneruskan cita-citanya. Satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah Majapahit. Wilayah kerajaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang, ditambah Tumasik, Singapura, dan Semenanjung Melayu. Tumasik jatuh ke tangan Majapahit pada masa Raja kedua, Sri Wikramawira yang berkuasa pada tahun 1357 sampai tahun 1362. Sempat lepas dari kendali Majapahit saat mengalami konflik internal. Situasi ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Ayutthaya dari Siam, Thailand, yang kemudian menjadi pemilik baru Tumasik. Namun, Majapahit berhasil merebutnya kembali pada sekitar tahun 1390. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardani, tahun 1328 sampai tahun 1350. Dan mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389 dengan Mahapati Gajah Madanya yang kesohor di pelosok Nusantara itu. Pada masa itu kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Hayam Wuruk, Sri Rajasa Negara, sebagai Raja Majapahit berlangsung sesudah mangkatnya Sri Rajapatni pada tahun Saka 1272-1350. Hal ini juga dibuktikan dalam Piagam Singhasari yang menjelaskan bahwa dengan penobatan Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit, Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardani berhenti memagung tampuk pimpinan negara. Hayam Wuruk dibantu dengan patihnya yaitu Gajah Mada yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Dia bersumpah tidak akan merasakan palapa, menikmati istirahat sebelum menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Pada masa Hayam Wuruk hampir seluruh wilayah Nusantara dapat dipersatukan dengan panji-panji kerajaan Majapahit. Pengaruh kekuasaan dan kerjasama Majapahit meluas sampai ke luar Nusantara. Pada era Hayam Wuruk agama Hindu menjadi agama para rakyat Majapahit secara keseluruhan. Berbeda dengan Hayam Wuruk yang beragama Hindu, agama Mahapati Gajah Mada adalah Buddha. Dalam negara Kertagama, wilayah Majapahit diawali dengan sebuah kota kecil yang dibangun di daerah Tarik, yang awalnya merupakan sebuah hutan belantara. Berkat orang-orang yang dikirim oleh Arya Wiraraja untuk membuka hutan tersebut, akhirnya berdiri sebuah desa bernama Majapahit. Setelah dahar runtuh berkat serbuan tentara Tatar Mongol, dengan Raden Wijaya juga ikut menyerbu Jayakatwang, desa Majapahit dijadikan pusat pemerintahan kerajaan baru, yang disebut dengan Kerajaan Majapahit. Pada masa itu kekuasaan Majapahit meliputi daerah lama Kerajaan Singhasari, hanya sebagian saja wilayah Jawa Timur. Sepeninggal Ranggalawe dan atas janji Raden Wijaya yang diberikan kepada Wiraraja, Kerajaan Majapahit dibelah menjadi dua. Bagian timur yang meliputi daerah Lumajang, dulunya Lamajang, diserahkan kepada Wiraraja. Pada masa ini Kerajaan Majapahit hanya meliputi daerah Kediri, Singhasari, Jenggala dan Madura. Wilayah Majapahit akhirnya diperluas berkat penundukan Sadeng, di tepi Sungai Badadung dan Keta di pantai utara dekat Panarukan seperti diberitakan dalam negara Kertagama. Pada masa ini Majapahit menguasai seluruh wilayah Jawa Timur dan Pulau Madura. Baru setelah seluruh Jawa Timur dikuasai penuh, Majapahit mulai menjangkau pulau-pulau di luar Jawa yang disebut Nusantara, meliputi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Seperti yang dijelaskan pada Kitab Nagara Kertagama Pupuh 12-15. Adapun penjelasan di atas ada kekeliruan hanya menjadi referensi berdirinya Kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat dan salam Gumata.